Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya Beni Teguh Sri Nuksmo, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 di LPTK Universitas Negeri Padang. Pada hari ini, Selasa 15 Desember tahun 2020, saya akan melakukan praktik pembelajaran uji kinerja di SMA Negeri 1 Tukuwaru, kelas 10 MIPA 2. Sang fajar di musim semi, tetap belajar walaupun musim pandemi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah, sehat. Ya, Anda sehat? Sehat ya. Titra, Anissa bagaimana? Sehat apa? Anissa, kabarnya bagaimana? Ya. Faisal, bagaimana kabarnya? Sehat, Pak. Haris Matul, bagaimana kabarnya? Ya, dihidupkan mic-nya kalau mau menjawab. Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, Egen sehat ya? Alhamdulillah, Pak, sehat. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Tolong disiapkan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelum memulai kegiatan, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berangkat semua ya. Ya, saya lihat ini berangkat, Pak. Ya. Yang tidak hadir tunjuk tangan. Ya, tidak ada ya, berarti berangkat semua. Ya. Untuk absensi ya. Absensi silakan bisa dilihat di e-learning. Ya, di situ e-learningnya silakan bisa diisikan dengan hadir ya, bisa diisikan dengan hadir di situ. Jadi untuk materi-materinya juga sudah saya share. Di bawah ada bahan ajar, media pembelajaran, lembar kerja peserta didik dan evaluasi. Ya, nanti diisikan di sini dengan hadir kemudian kirim. Paham ya? Iya, Pak.
Ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya, dan rajin berolahraga setidaknya 15 menit setiap hari cukup ya. Pagi hari atau sore hari 15 menit ya, untuk meningkatkan imun kita, dan juga selalu cuci tangan ya, selalu cuci tangan. Kemudian kalau keluar rumah juga menggunakan masker, jangan lupa ya. Bisa dipatuhi ya protokol kesehatan itu ya. Bisa, Pak. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, sebagai wujud rasa cinta tanah air kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, tolong dengan sikap sempurna sambil duduk ya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia. Terima kasih. Pada pertemuan terdahulu ya, kita sudah belajar tentang transformasi data ya, dan sederhanaan data menjadi sekumpulan kelas ya. Sebelum kita lanjutkan, saya akan bertanya tentang materi terdahulu ya. Apa yang dimaksud dengan data kontinu dengan data ordinal? Tolong salah satu untuk menjawab. Saya, Pak. Ya, silakan. Data kontinu yaitu data yang nilai dan sifatnya berkesinambungan. Data ini berbentuk pecahan atau desimal, sedangkan data ordinal dapat kita katakan tingkatan data. Ya, terima kasih Indri, jawabannya tepat sekali. Kemudian mengenai penyederhanaan data menjadi sekumpulan kelas, menurut kalian fungsinya apa? Saya, Pak. Ya, silakan. Melalui penyederhanaan data menjadi kumpulan kelas data akan terkelompokkan menjadi informatif dan mudah dipahami. Ya, tepat sekali Arismatul ya, terima kasih. Berarti kalian sudah memahami, menguasai pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan kali ini yaitu tentang mengolah big data menjadi pivot table ya, mengolah big data menjadi pivot table. Nah, di dalam dunia kerja ya, itu banyak profesi pekerjaan yang berkaitan dengan big data ya, diantaranya ada data scientist ya, ada data analis, ada data engineer, kemudian ada database manager, kemudian data architect ya, kemudian database administrator ya. Banyak sekali di dunia kerja yang saat ini, yang dulu itu tidak ada profesi seperti ini. Sekarang profesi ini sangat dibutuhkan sekali, sangat dicari oleh banyak perusahaan ya. Jadi mudah-mudahan dengan
paham tentang big data, paham tentang pivot table, dan memvisualisasinya. Ya, mudah-mudahan dapat bermanfaat di masa yang akan datang. Nah, materi tentang mengolah big data menggunakan pivot table sudah saya share di e-learning, ya. Di antaranya ada bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan evaluasi sudah saya posting di e-learning. Seminggu kemarin sudah sedikit demi sedikit sudah dipelajari ya. Sudah, Pak. Nah, sudah, Pak. Untuk tujuan pembelajarannya, yaitu diharapkan peserta didik mampu menjelaskan bagaimana mengolah big data menggunakan pivot table. Kemudian mampu mengidentifikasi konsep mengolah big data menggunakan pivot table, ya. Kemudian mampu menjelaskan langkah-langkah mengolah big data menggunakan pivot table, serta mampu mempraktekkan mengolah big data menggunakan pivot table. Ya, itu tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Nah, silakan kalian buka e-learning-nya, ya, dibuka kembali e-learning-nya, kemudian membuka pada bagian LKPD, ya. Membuka pada bagian LKPD atau lembaga kerja peserta didik. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Nah, itu ya. Nah, ini silakan namanya dimasukkan kelas. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan. Ya. Kita lihat baru sebagian yang mengerjakan form ini. Tolong yang belum dikerjakan sekarang juga ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Kerjakan sekarang juga. Saya tunggu 10 menit. Nah, yang sudah mengerjakan silakan bisa dibaca kembali bahan ajar dan media pembelajarannya. Ya, tunggu 10 menit, silakan untuk dikerjakan. Ya, terima kasih sudah mengerjakan. Saya lihat jawabannya sudah betul ya. Silakan itu bisa dilihat. Ya, di situ ada sebuah tabel tentang populasi. Saya mau bertanya, negara mana yang populasinya paling tinggi? Sekarang bandingkan, nih, negara mana yang populasinya paling tinggi? Indonesia. Ya, di Indonesia, ya. Kenapa di bagian grafik ini kalian lebih cepat menjawab dibandingkan dengan tabel ini? Karena mudah dibaca ya. Ya. Karena langsung kemudian, ya, negara mana yang populasinya paling tinggi? Ya. No? Kemudian dari sini muncul sebuah masalah, yaitu bagaimana caranya mempresentasikan big data atau data yang besar dengan grafik atau bagan seperti tadi, ya. Nah, dari masalah ini, ya, tolong kalian mencari sampel data sales, ya, kemudian ekstrak di Excel, ya, mencari data yang banyak, kemudian diekstrak di Excel, ya, diimpor,
Nah, setelah itu kalian pelajari langkah-langkahnya di bahan ajar, media pembelajaran, atau sumber-sumber lain yang relevan, bisa dari buku atau dari internet, alamat yang lain ya, sumber yang lain, tentang bagaimana membuat visualisasi big data ya. Jadi data tersebut silakan kalian olah ya, buatlah visualisasinya ya melalui dashboard ya. Caranya dengan membuat pivot table, kemudian membuat pivot chart, kemudian membuat slicer ya. Saya tampilkan media pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di pelajaran informatika kelas 10 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Ya, berikut cara memproses dan memvisualisasi big data, juga cara mengolah big data menggunakan pivot table. Langkah pertama, kita akan mengambil data yang berbentuk teks atau berformat CSV. Kita impor, tipenya delimit, kemudian menggunakan koma, next, selanjutnya kita akan membuat pivot table baru. Insert, kemudian pilih pivot table, table atau ranknya kita blok terlebih dahulu ya, kemudian pilih new worksheet. Jadi di worksheet yang baru, kemudian kita pilih filenya item type, kemudian total profit. Kita buat chartnya. Analyze, kemudian pivot chart, kita pilih pie, ya, yang seperti ini, kemudian OK, kemudian masuk ke Analyze, Insert Slicer. Misalkan kita pilih Order Priority, kemudian klik OK. Ya, menu slicernya untuk order priority sudah jadi. Kita buat slicer lagi, masih di pivot yang sama, insert slicer, kemudian sales channel. Oke, ada offline, ada online. Kita coba ini yang offline, kemudian yang M. Nah, di sini hanya berubah pada pivot chart yang atas, yang bawah tidak mau berubah. Nah, maka kita akan hubungkan slicer ini dengan cara report connections. Dicentang pivot table yang satunya, kemudian slicer berikutnya, klik kanan, report connection, centang pivot table 4. Oke. Ya, slicer ini sudah saling terhubung. Jadi ketika kita pilih salah satu, dua-duanya akan berubah. Kedua grafik itu akan berubah menyesuaikan
slicer yang kita pilih. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Siapa? Bisa, Pak. Kemudian setelah kalian olah ya, dibuat pivot table-nya, kemudian dibuat pivot chart-nya, kemudian dibuat slicer-nya ya. Itu pivot chart dan slicer-nya itu dimasukkan ke dashboard. Nah, kemudian saya tunggu waktunya 1 jam ya untuk mengerjakan hal tersebut. Nah, nanti verifikasi ya atau generalisasi dari kalian untuk mempresentasikan hasil visualisasi big data tersebut. Ya, nanti kalian bisa diskusi di forum e-learning. Yang lain siap ya? Siap, Pak. Siap, Ya. Pak. Kita ketemu lagi 60 menit yang akan datang. Ya. Selama 60 menit itu, ya saya ulangi lagi, selama 60 menit itu kalian mengumpulkan sampel data, ya, sampel data minimal 50 record, ya, kemudian kamu impor ke Excel. Setelah itu kamu olah, ya, menggunakan pivot table. Jadi nanti membuat sheet tersendiri, dashboard, isinya ada pivot chart sama slicer, ya, diisikan itu. Nah, kesulitan-kesulitannya ya silakan didiskusikan di forum yang ada di e-learning. Nanti saya juga diskusi di situ dengan kalian. Baik, kita ketemu lagi 1 jam yang akan datang. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil dari saya. Berikut adalah datasheet 100 record. Ini adalah pivot chart total cost. Ini adalah pivot chart total profit yang diambil dari pivot table. Berikut adalah profit total cost digabungkan menjadi seperti ini. Dan ini adalah slicernya. Baik, berikutnya coba tolong Nia. Yuk. Nia Dinata, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Berikut dataset sales order 50 record. Berikut adalah grafik total item dari pivot table. Berikut adalah grafik total unit dari pivot table. Berikut merupakan penggabungan grafik total item dan grafik total unit. Dan ini adalah slicernya. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi hasil presentasi dari teman-teman kalian ya. Sebelum saya tutup dan sebelum kita ke kesimpulan, mungkin ada yang mau ditanyakan dari kalian? Saya, Pak. Ya, silakan ya. Jadi, saya pernah mendengar istilah artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Apakah ada hubungannya dengan big data, Pak? Nah, baik. Jadi artificial intelligence atau bahasa Indonesianya itu kecerdasan buatan, ya. Itu merupakan teknologi yang memungkinkan untuk melakukan prediksi, ya, atau suatu kondisi, ya. Jadi prediksi pada suatu kondisi dan memberikan saran atau insight, ya. Nah, untuk dapat menghasilkan prediksi atau suatu kondisi, teknologi artificial intelligence itu memerlukan data-data yang banyak atau memerlukan big data untuk diproses
sehingga mendapatkan hasil analisis yang lebih akurat dari kecerdasan buatan tersebut. Nah, jadi tetap ada hubungannya dengan big data. Begitu ya? Paham ya, Nia ya? Paham, Pak. Ya, yang lain bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke. Nah, pada bagian e-learning, pada bagian evaluasi di e-learning ya, itu ada beberapa soal yang harus kalian jawab ya. Semuanya nanti akan saya nilai. Ya, Pak. Sebelum mengakhiri, tolong salah satu bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Sarah? Ya, Sarah, silakan. Sarah, silakan. Data yang ditampilkan secara visual memungkinkan banyak orang untuk memahami lebih cepat. Iya, bagus sekali kesimpulannya. Big data adalah istilah yang menggambarkan volume data yang besar, baik data yang struktur maupun data yang tidak struktur. Iya, tepat sekali. Ada yang mau menambahkan lagi? Saya, Pak. Ya, silakan, Faisal. Mengolah big data dapat menggunakan Microsoft Excel. Mulai dari mengolah data kecil hingga mengolah big data menjadi lebih mudah untuk dipelajari dan dibaca. Iya, bagus sekali ya. Orang akan mengingat 80% dari apa yang mereka lihat, tetapi hanya 20% dari apa yang mereka baca. Ya, jadi otak kita itu dapat mengingat gambar jutaan kali lebih cepat daripada sebuah kata. Ya, karena itu data visual ya, big data yang sudah kita olah menjadi visualisasi itu dapat membantu kita dalam mengingat dan mencerna informasi. Ya, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Demikian pembelajaran kita pada hari ini ya. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan ya setelah beraktivitas, setelah dari mana saja untuk selalu cuci tangan ya. Jaga kebersihan ya, makan makanan yang bergizi ya, dan kalau keluar rumah jangan lupa untuk menggunakan masker ya. Mari kita tutup dengan doa. Tolong ketua kelas. Untuk mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Karena ini pertemuan terakhir, pertemuan berikutnya kita sudah masuk ke penilaian akhir semester ya. Nanti untuk isi-isinya saya share di LMS e-learning kita ya. Semoga kita mendapatkan nilai yang maksimal. Amin. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.